Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami yang kami buat, yaitu aplikasi restoran ya berbasis GUI dengan menggunakan modul PyKitty 5. Oke, sebelum itu izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yasin Ayatullah Hakim dan rekan saya yaitu Fikri Raftanjani, Bayu Kurniawan, Tri Febianto, dan Muhammad Diki Firmansyah. Langsung saja kita demokan aplikasinya. Oke, jadi aplikasi yang kami buat adalah aplikasi restoran dengan judul My Resto App, yang mana aplikasi ini memiliki user, yang dimana usernya itu memiliki role atau peran. Yang pertama ada role sebagai customer, yang kedua ada role sebagai admin, di mana role customer ini dia bisa memesan makanan atau minuman dari menu berdasarkan menu, kemudian bisa juga melihat apa yang user pesan. Setelah itu dia bisa juga user itu bisa melihat profil ya atau merubah profil atau logout dari akunnya. Kemudian kalau dari sisi user sebagai admin, user admin, dia bisa melakukan restock ya, restock produk kayak produk makanan atau minuman di bagian inventory. Jadi bisa melakukan tambah menu, ubah menu, dan juga hapus menu seperti itu. Dan juga menampilkan menunya yang ada pada tabel seperti itu. Jadi pertama kali saya akan mendemokan di bagian daftar ya. Jadi ini sebelumnya kita disajikan halaman login akun pada tab login. Jadi ketika kita belum login akun, maka kita tidak bisa pergi ke tab order, tidak bisa pergi ke tab my order, tidak bisa pergi ke tab inventory. Ya, sini ada peringatannya, silakan login terlebih dahulu ya. Kemudian profil pun juga tidak bisa. Jadi kita harus login terlebih dahulu. Tapi saya akan mendemokan terlebih dahulu untuk mendaftar akunnya bagaimana. Yang pertama kita isikan nama lengkapnya. Contoh lengkap, SIN, jenis kelaminnya laki-laki, tanggal lahirnya, contoh saja, username-nya, SIN, password, kemudian konfirmasi passwordnya, kemudian kita klik daftar. Nah, ini sudah sukses berhasil daftar akun ya, akun berhasil terdaftar dan silakan login. Kita klik OK, kita login menggunakan akun yang sudah didaftarkan sebelumnya. Kemudian SIN 123 kita klik login. Anda berhasil login, silakan pesan pada menu. Nah, jadi login untuk akun ini, untuk user ini role-nya sebagai customer. Seperti itu. Nah, sini kita bisa beli makanan atau minuman berdasarkan menu ya. Ini kita misalkan kita beli ayam bakar, kita bisa beli makanannya. Kemudian kita bisa masukkan atau inputkan jumlah yang ingin dibeli berapa. Misalkan kita beli 2, maka secara otomatis harga totalnya sudah dihitungkan. Jadi harga per produknya itu 20.000 dikalikan jumlah yang dibeli 2, hasilnya 40.000. Kemudian kita klik beli. Nah, maka akan muncul message box-nya yaitu menu berhasil dipesan. Kita klik OK. Kemudian kita lihat my order atau pesanan saya. Nah, di sini muncul ya pesanan yang sudah sebelumnya saya pesan. Kemudian kita juga bisa membatalkan pesanan. Cuman saya coba contoh beli minuman sini. Kita beli 1. Nah, kemudian kita misalkan ingin membatalkan pesanan, kita klik terlebih dahulu pesanan yang ingin dibatalkan. Kalau misalkan kita belum klik nama produk yang kita mau batalkan, maka akan muncul perintah invalid. Pilih pesanan yang ingin dibatalkan. Kita pilih terlebih dahulu, dan kita batalkan pesanan. Kemudian akan ada muncul konfirmasi apakah ingin dibatalkan pesanan ini. Yes, kita pilih yes. Nah, pesanan berhasil dibatalkan. Kita klik OK.
Dan kita sini bisa juga lihat profilnya. Seperti ini untuk profilnya. Kemudian kita coba logout. Nah, kemudian kita coba login akun menggunakan username admin. Kita lihat bagaimana tampilan dari sisi user yang perannya sebagai admin. Kita login. Nah, ketika kita login menggunakan user yang role-nya admin, maka akan secara otomatis diarahkan ke inventory. Dan sebagai admin ini kita tidak bisa mengakses tab order, karena hanya user customer saja yang dapat mengakses orderan. Dan juga my order tidak bisa, hanya inventory saja. Jadi user admin ini hanya bisa melakukan tambah menu, ubah menu, dan hapus menu. Kita coba melakukan tambah menu di sini. Misalkan sebelah kanan 2012. Kemudian kita tambahkan, menu berhasil ditambahkan. Misalkan kita mau ubah menu di sini. Kita pilih S margin, kita ubah menunya di S jeruk. Menu berhasil diubah. Nah, sedangkan kita misalkan pengen hapus menunya, misalkan es teh manis, kita hapus. Ya, menu berhasil dihapus, akan dihapus dari tampilan menu. Dan tampilan menu ini nantinya akan dimunculkan juga di bagian order ya, tab order, supaya customer bisa melihat menu apa saja yang ada. Seperti itu. Dan untuk profilnya seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan membahas pada sisi codingannya. Ya, yang pertama, kita import terlebih dahulu modul atau library PyKitty 5-nya. Sini ada basic dari modul-modulnya apa saja. Ada fungsi dari Kitty Core, Kitty GUI, Kitty Widgets, Queue Message Box, ada Queue Widgets, Queue Table Widget Item, Kitty Core, Kitty GUI untuk key font-nya. Kemudian kita mengimport juga form untuk menampilkan penambahan menu. Jadi kita akan memanggil form untuk inputan untuk menambahkan menu. Kemudian untuk ubah menu juga. Sini yang sudah kami buat sebelumnya, tambah menu. Kemudian untuk ubah menu ada di bagian sini, form ubah menu. Kemudian untuk form ubah profile juga ada di bagian sini, form ubah profile. Kemudian untuk PyMySQL kita juga import juga modulnya untuk melakukan interaksi dari aplikasi kita ke database. Kemudian ada juga import bcrypt. Kita import bcrypt ini fungsinya untuk nantinya melakukan hashing pada password yang diinputkan oleh user ketika mendaftarkan akunnya. Jadi ketika user itu melakukan input password dan mengirim data mulai dari nama lengkap, username, dan sebagainya hingga password, maka passwordnya itu akan melakukan hashing dan disimpan dalam database. Jadi otomatis passwordnya aman, tidak akan bisa terbaca langsung. Kemudian untuk kelas form tambah menu ini, kita menginisiasi kelas untuk pemanggilan form untuk melakukan input tambah menu. Kemudian untuk form ubah menu juga sama, untuk menginisialisasi kelas untuk memanggil form ubah menunya. Sama juga untuk form ubah profile. Dan begitu pula untuk form beli makanan minuman juga fungsinya untuk menampilkan form, ya, untuk menampilkan form untuk membeli makanan atau minuman. Seperti itu. Kemudian di sini ada fungsi ConnectDB yang dimana fungsinya untuk melakukan koneksi ke database MySQL. Sini kita melakukan try dan accept handling error. Kita try, melakukan uji koneksi, kita melakukan koneksi terlebih dahulu. PyMySQL kita panggil fungsi connect, yang dimana kita masukkan untuk host name-nya siapa. Sini localhost, host name-nya, usernya adalah root, password-nya kosong, database-nya yang akan digunakan adalah MyResto. Kemudian kita kembalikan koneksinya, yang dimana nanti koneksi ini
akan digunakan seterusnya untuk melakukan interaksi baik itu insert, update, delete, dan juga select. Seperti itu. Kemudian kita accept atau error handling. Di sini ketika koneksinya error atau terjadi putus koneksi, maka akan tampilkan message box-nya. Akan menampilkan box message atau pesan, yaitu connection error, database gagal terkoneksi. Kemudian ada fungsi untuk menambahkan menu, yang dimana kita membuat variabel yang menampung nilai nama menu yang diinputkan oleh user atau pengguna. Sini kategori kita berikan nilai kosong terlebih dahulu. Kenapa? Karena kita nanti akan mengecek dari inputan user. Karena ini kan bentuknya radio button, maka dari itu kita melakukan logika pengecekannya seperti ini. Jadi jika makanan pada radio button itu di checklist, diklik, maka kategori kita isi makanan. Nah, kalau misalkan radio button minuman yang di checklist, maka kategori minuman. Maka kategorinya, variabel kategori diisi dengan minuman nilainya. Kalau untuk harga, itu menampung nilai inputan harganya, stok juga untuk menampung nilai stok yang diinputkan. Kemudian kita melakukan koneksi ke database. Setelah itu, pemanggilan kursor, kemudian untuk mengeksekusi query insert into, yaitu query itu menambahkan data, di mana nilainya yaitu mulai dari nama menu, kategori, harga, stok. Kemudian melakukan clear text input, jadi setiap penambahan data ke dalam database, maka teks inputan dari user yang ada pada form itu bakalan di clear atau dihapus, supaya bersih saja sih, kelihatannya lebih bersih, lebih enak gitu. Kemudian jika kursor titik row count ini artinya ketika melakukan query ini, ketika berhasil menambah pada baris atau berefek pada baris, maka melakukan commit. Commit itu artinya disahkan query tersebut atau disimpan gitu, query-nya bisa dijalankan gitu. Nah, kalau misalkan dari commit, maka akan menampilkan pesan sukses, menu berhasil ditambahkan. Nah, jika tidak bertambah pada row-nya atau tidak berubah pada barisnya, maka akan melakukan rollback, kemudian menampilkan pesan failed, menu gagal ditambahkan. Dan jika ada error, nah kita akan menghandle, kemudian melakukan rollback dan menampilkan database error, jenis errornya apa gitu yang akan ditampilkan pesan errornya. Itu kemudian setelah nambah menu, maka akan di-refresh untuk menampilkan menunya. Kemudian kita tutup koneksinya. Setelah itu form untuk input nambah menunya akan di-destroy atau ke-close secara otomatis. Kemudian untuk ubah menu ini adalah fungsi untuk melakukan pengubahan pada menu. Jadi kita pilih terlebih dahulu data yang pengen diubah, karena kalau tidak dipilih, if not selected data, maka akan munculkan pesan invalid menu yang disuruh untuk pilih menu yang ingin diubah. Setelah itu, ketika user itu sudah memilih datanya, maka data-data itu akan disimpan dalam bentuk variabel ID untuk data ID-nya, nama menu untuk data nama menu, kemudian kategori untuk kategori, harga untuk harga, stok untuk data stok yang diinputkan, kemudian melakukan koneksi database, kemudian melakukan update menu dengan menggunakan query update, setelah itu mengcommit, setelah itu memunculkan pesan menu berhasil diubah, dan ketika error atau gagal, maka akan memberikan pesan failed, menu gagal diubah. Setelah itu melakukan refresh untuk menampilkan menu, tutup koneksi, dan setelah itu form ubahnya akan di-close secara otomatis. Kalau untuk fungsi hapus menunya juga sama cara kerjanya, cuman di sini logikanya ketika ingin menghapus, kita inisiasi terlebih dahulu nih queue message box-nya yang fungsinya untuk menampilkan message. Kan? Untuk menampilkan message, kemudian set window title untuk judulnya konfirmasi hapus, kemudian akan memunculkan teksnya yaitu apakah yakin ingin menghapus menu ini. Nah, jika ingin menghapus, ketika klik tombol yes, ya, maka data yang kita pilih, ya, kita pilih pada tabel menu, maka akan dilakukan query delete atau melakukan hapus ya pada menu tersebut yang dipilih.
kemudian akan menampilkan sukses, menu berhasil dihapus. Akan rollback, kemudian menampilkan pesan failed, menu gagal dihapus. Untuk list menu ini melakukan query select, yaitu membaca keseluruhan data menu yang ada pada database. Ya, kemudian cursor fetch all untuk menampung semua data-data yang hasil dari query select ini ditampung dalam variabel rows. Kita cek jika ada datanya, maka kita set atau kita mapping data-datanya ke dalam bentuk tabel menu seperti ini. Kemudian jika tidak ada, maka kita set row count-nya atau set datanya jadi 0 pada tabelnya. Jadi tidak ada data sama sekali pada tabel. Seperti itu. Dan untuk penjelasan selanjutnya akan disambung oleh rekan saya, Bayu Kurniawan. Dipersilakan. Iya, izin menjelaskan. Selanjutnya ada dev show from tambah menu. Nah, ini fungsinya dibuat supaya aplikasi bisa menampilkan from atau halaman buat nambah menu baru. Di dalamnya cuma ada satu perintah untuk nunjukin from yang buat nambah menu. Kemudian ada self from underscore tambah dot show. Fungsi ini bakal nunjukin from untuk nambah menu baru. Artinya kalau fungsi ini dipanggil, halaman buat nambah menu bakal muncul. Kemudian ada dev show from, ubah menu, self. Fungsi ini dipakai buat ngebuka from yang bisa dipakai buat ngubah menu yang udah ada sebelumnya. Kemudian ada if not self dot selected underscore data. Ini untuk cek apakah ada menu yang dipilih. Kalau selected data kosong atau belum ada, berarti nggak ada menu yang dipilih. Kemudian self message box invalid menu. Ini kalau nggak ada menu yang dipilih, bakalan muncul invalid menu dan bilang pilih menu yang ingin diubah, supaya pengguna tahu harus pilih dulu menu yang mau diubah. Kemudian ada self.from ubah wi nama barang. Kalau ada menu yang dipilih, kita bakal isi from untuk mengubah menu itu. Pertama, nama menu yang dipilih akan dimasukkan ke kolom nama barang di from ubah. Kemudian ada if self.selected data. Ini untuk mengecek jenis menu yang dipilih. Kalau jenisnya makanan, maka kolom untuk jenis makanan akan tercentang. Lanjut ada self from ubah wi makanan check true. Kalau mau yang dipilih makanan, maka checkbox yang untuk makanan akan kecentang supaya mendadak kalau itu emang makanan. Kemudian kalau minuman juga sama seperti yang sebelumnya. Kalau yang dipilih minuman, maka checkboxnya juga bakal untuk minuman yang akan dicentang. Kemudian self.from ubah wi harga set text. Sini untuk isi harga di from, ubah dengan harga menu yang dipilih. Terus ada self from ubah juga yang in select data. Ini untuk isi kolom stok di from dengan jumlah stok menu yang dipilih. Stok ini di set ke angka sesuai yang ada di selected data. Kemudian ada self from ubah dot show. Ini untuk setelah semua data terisi di from untuk mengubah menu ditampilkan supaya pengguna bisa mengedit menu tersebut. Kemudian ada dev show from ubah profile. Ini fungsinya dipakai buat buka from, ubah profil pengguna. Jadi kalau pengguna mau mengubah profil mereka bisa lewat from ini. Kemudian ada self from ubah profile dot show. Fungsi ini akan membuka from untuk ubah profil pengguna. Kemudian ada dev show beli makanan, minuman. Ini fungsinya dipakai untuk membuka from pembelian makanan atau minuman yang sudah dipilih. Kemudian ada if not self dot selected data.
Ini untuk mengecek apakah ada menu yang dipilih. Kalau nggak ada, maka nggak bisa lanjut untuk membelinya. Kemudian self message box invalid, pilih menu yang dibeli. Kalau nggak ada menu yang dipilih, akan muncul teks invalid. Kalau isi pilih apa dengan isi pilih menu yang ingin dibeli. Buat ngingetin pengguna untuk pilih menu dulu sebelum membelinya. Kemudian ada self from beli.show. Kalau ada menu yang dipilih, maka from buat beli menu itu akan muncul. Pengguna bisa beli makanan atau minuman yang sudah dipilih. Kemudian ada dev update underscore total underscore harga. Fungsi ini dipakai buat ngitung total harga berdasarkan jumlah yang dibeli, makanan yang dibeli dan minuman yang dibeli. Kemudian ada self.from beli UI harga total. Ini fungsinya apa? Menghasilkan tampilan di from pembelian supaya pengguna bisa lihat berapa harga total yang harus dibayar. Kemudian akan dilanjutkan dengan rekan saya, Trivi Bianto. Oke, selanjutnya ada dev messenger box atau dengan parameter. Di sini ada self, title, dan teks. Itu fungsinya untuk bagian self tuh untuk membuat kotak dialog atau pop up. Lalu yang kedua ada parameter title, yaitu untuk fungsinya judul kotak dialog. Lalu yang terakhir ada parameter teks, itu isi pesan dalam kotak dialog. Lalu selanjutnya ada MSG image box, itu fungsinya untuk membuat intensi. Lalu selanjutnya ada MSG set Windows title, terus ada set text. Itu yang pertama ada set Windows title tuh fungsinya untuk mengatur judul kotak dialog. Lalu di bawahnya ada set text tuh untuk menampilkan pesan pada suatu dialog. Lalu di bawahnya ada MSG EXG, yaitu untuk menjalankan kotak dialog hingga penggunanya menutupnya. Lalu ada dev clear text input, fungsinya untuk menghapus semua inputan di from. Lalu selanjutnya ada save nama lengkap, save laki-laki, save perempuan, yang berfungsi untuk membersihkan inputan nama lengkap. Lalu ada menghapus centang pada pilihan jenis kelamin atau laki-laki atau perempuan. Lalu di bawahnya ada save tanggal lahir, save username, save 2, save password, save password 2, save konfirmasi password, yaitu untuk membersihkan input tanggal lahir, username, dan password di semua tab atau from. Lalu di bawahnya ada save from tambah GUI sampai dengan GUI stock, yaitu menghapus data pada from menu atau nama menu, harga, stok, dan menghapus centang pilihan makanan atau minuman. Lalu selanjutnya ada daftar akun, yaitu berfungsi untuk meregistrasi akun baru. Lalu di bawahnya ada nama underscore lengkap, lalu di bawahnya ada jenis kelamin, yaitu untuk mengambil data dari input nama lengkap. Terus selanjutnya ada jenis kelamin, yaitu untuk diinisialisasikan kosong. Lalu selanjutnya ada if self laki-laki, jenis kelamin, lalu ada elif self perempuan dan jenis kelamin juga, yaitu untuk mengecek tombol radio untuk menentukan jenis kelamin apakah itu laki-laki atau perempuan. Di bawahnya ada tanggal lahir, self tanggal lahir teks, replace, lalu di bawahnya ada tanggal lahir juga, tapi menggunakan reverse set atau tanggal lahir sampai dengan 2 sampai dengan 0, yaitu untuk mengambil input tanggal lahir mengganti garis miring dengan untuk membalik format menjadi YYY DDD. Lalu di bawahnya ada username
save username, password, save password, konfirmasi password, yaitu untuk mengambil input username, password, dan konfirmasi password. Lalu selanjutnya di bawahnya ada if not nama lengkap, di bawahnya dengan save message box, validasi error, atau semua inputan wajib diisi, yaitu semua inputan wajib diisi. Jika tidak, tampilan pesan akan error. Lalu ada elif password sama dengan konfirmasi password. Lalu di bawahnya ada save messages box atau validation error. Di sini perintahnya password tidak sama dengan konfirmasi password. Jadi validasi fungsinya tuh password dan konfirmasi harus sama, tidak boleh tidak sama. Lalu di bawahnya ada else password underscore has set. Terus di bawahnya ada con self connect. Fungsinya untuk jika validasi lolos, password di hash menggunakan BCR GPT. Lalu di bawahnya ada koneksi ke database dibuka. Di sini ada tray, kursor, konkursor, sampai dengan con commit. Itu fungsinya untuk kita menyiapkan SQL untuk menyimpan user ke tabel user. Lalu untuk fungsi commit itu menyimpan perubahan ke database. Lalu di bawahnya ada save messages box, sukses, akun berhasil terdaftar, silakan login. Yaitu untuk menampilkan pesan sukses jika registrasi berhasil atau membuat akun. Lalu di bawahnya ada exception SIE, save messages-nya error, database error. Lalu di bawahnya control back, jika terjadi error saat menyimpan, tampilkan pesan error dan batalkan perubahan. Lalu selanjutnya ada conclose, self clear text input, self tab wait set current index, yaitu untuk menutup koneksi database, membersihkan input dan mengarahkan ke pengguna ke tab login. Lalu selanjutnya ada dev login, fungsinya untuk proses login. Di bawahnya ada username, password, yaitu fungsinya untuk mengambil input username dan password dari form login. Lalu di bawahnya ada if not username or not password, save message box. Di sini ada validation-nya error, semua inputan wajib diisi. Terus di bawahnya ada else, cons, sampai dengan kursor execute, select from user where username, yaitu fungsinya untuk koneksi database dibuka dan SQL dijalankan untuk mencari user berdasarkan username. Lalu selanjutnya ada result cursor atau fetch sampai dengan return, yaitu untuk jika tidak ada user ditemukan, tampilan pesan akan error. Lalu selanjutnya ada self user sampai dengan password hash result, itu fungsinya untuk menyimpan data user yang ditemukan ke variabel. Kalau password hash itu password yang diambil dari database. Lalu di bawahnya ada valid password, yaitu untuk memeriksa password yang diinput dengan password yang ada pada database. Lalu selanjutnya ada if valid password, save is logged in true, sampai dengan get role username. Itu untuk jika password cocok, set login berhasil, dan ambil peran user, admin atau customer. Lalu selanjutnya ada self clear text input sampai dengan username my order. Itu membersihkan input from login dan menampilkan username di layar order. Lalu di bawahnya ada save nama lengkap sampai dengan save role underscore profile. Itu semua untuk menampilkan detail profil pengguna, nama lengkap, jenis, tanggal lahir, dan lain-lain. Lalu di sini ada if cell role atau admin, terus di bawahnya ada messaging box,
sukses login, Anda berhasil login. Sampai dengan save tab widget, shoot current index. Jika role-nya admin, arahkan ke tab admin. Jika role-nya customer, arahkan ke menu customer. Lalu selanjutnya ada else self message box. Jika error login, username atau password salah. Jadi jika password tidak valid, maka tampilan pesan akan error. Lalu selanjutnya ada conclose, yaitu untuk menutup koneksi database. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ricky Raplanjani. Baik, selanjutnya di sini ada dev on tab change, yaitu untuk memeriksa status login pengguna, dan yang kedua itu kayak memastikan peran pengguna atau customer atau admin untuk menentukan akses yang diperbolehkan. Selanjutnya ada mengarahkan pengguna ke tab yang benar atau menampilkan pesan peringatan jika pengguna mencoba mengakses tab yang tidak sesuai. Selanjutnya ada if index not in range, yaitu mengecek apakah tab yang diakses di luar rentang indeks 0 sampai 2 dan penggunanya belum login. Dan selanjutnya ada self tab widget, itu mengarahkan kita ke pengguna ke tab login atau tab indeks yang ke satu. Selanjutnya ada self message box, yaitu kita untuk menampilkan pesan peringatan bahwa login itu diperlukan. Terus ada elif index in range, yaitu mengecek apakah si pengguna dengan role customer mencoba mengakses tab indeks 0 sampai 2 setelah login. Selanjutnya ada self tab widget lagi yang set current index 2, yaitu mengarahkan pengguna ke tab pemesanan atau tab indeks yang kedua. Dan selanjutnya ada self tab widget set current index kedua, yaitu mengarahkan pengguna ke tab pemesanan atau tab indeks yang kedua. Nah, selanjutnya itu ada self message box, yaitu sama seperti tadi menampilkan pesan bahwa pengguna customer sudah login. Nah, ada elif index in range, itu mengecek apakah si pengguna dengan role admin mencoba mengakses tab indeks 0 sampai 2 setelah login. Selanjutnya ada self tab widget set current index keempat, yaitu sama seperti tadi itu mengarahkan pengguna ke tab admin atau tab indeks 4. Nah, selanjutnya itu ada elif index 4, itu untuk mengecek apakah pengguna non-admin mencoba mengakses tab keempat. Nah, selanjutnya ada elif index in range 2 sampai 4, 2 atau 4, yaitu mengecek apakah pengguna admin mencoba mengakses ke tab tersebut. Nah, terus ada fungsi get role user, ini yaitu bawahnya ada self connect db, yaitu untuk membuka koneksi ke database. Nah, yang kursor sound kursor ini kita untuk membuat objek kursor untuk menjalankan query di SQL-nya. Nah, untuk kursor execute, yaitu untuk menjalankan query untuk mendapatkan role berdasarkan username yang diberikan. Terus untuk role sama dengan kursor, itu untuk mengambil hasil query berupa pengguna. Terus yang untuk conclose itu untuk menutup koneksi database. Nah, selanjutnya ada fungsi list order yang isinya tuh ada self connect db, itu sama seperti tadi untuk membuka koneksi ke database. Nah, terus ada kursor itu membuka objek kursor untuk menjalankan query di SQL-nya. Nah, yang ketiga itu ada kursor execute, yaitu untuk menjalankan query mengambil data yang ada di order, kemudian pengguna yang sedang login. Terus ada rows sama dengan kursor ini untuk mengambil semua hasil query yang ada di dalam bentuk list tersebut.
Untuk yang if rows ini mengecek apa ada data order yang ditemukan. Terus selanjutnya ada self table may order, yaitu untuk mengatur jumlah baris tabel sesuai jumlah data yang diinput. Nah, terus ada self table may order ini juga untuk mengatur jumlah kolom tabel sesuai jumlah kolom data. Nah, terus ada self table may order yaitu untuk mengatur jumlah kolom tabel sesuai jumlah kolom data. Nah, ini ada for row for in yaitu untuk iterasi melalui setiap basis data. Terus ada table may order yaitu untuk membuat item di tabel untuk setiap data tersebut. Nah, terus ada save table may order yaitu untuk mengatur fonts di dalam tabel tersebut. Nah, terus ada self table may order set item yaitu untuk menambahkan item ke tabel pada posisi tertentu. Nah, terus ada else ini yaitu jika tidak ada data maka mengosongkan tabel tersebut. Nah, untuk yang self tabel may order ini kayak untuk mengatur jumlah baris tabel menjadi 0. Nah, selanjutnya ada conclose itu untuk menutup koneksi database. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada rekan saya, Diki Firmansyah. Baik, selanjutnya yaitu ada def batal pesan. Itu fungsi ini digunakan untuk membatalkan pesanan yang telah dipilih pengguna di tabel pesanan. Terus selanjutnya ada if not self dot selected data sampai yang return itu digunakan untuk memeriksa apakah ada data yang dipilih pengguna. Jika tidak ada, maka pesan peringatan akan ditampilkan menggunakan message box dan fungsi dihentikan dengan return. Selanjutnya yang MSG box sampai ke MSG box set default button itu berfungsi untuk membuat instance queue message box untuk meminta konfirmasi dari pengguna dan mengatur icon, judul, dan teks dialog. Lalu juga untuk menambahkan tombol pilihan yes dan no pada dialog. Terus selanjutnya atau yang baris selanjutnya itu yang result dan if result itu berfungsi untuk menampilkan dialog konfirmasi menggunakan accept, dan jika pengguna memilih yes, maka proses pembatalan pesanan akan dilanjutkan. Atau yang selanjutnya yang dari ID self selected data sampai try dari sampai yang self message box itu berfungsi untuk mengambil ID pesanan dari self selected data dan membuka koneksi ke database menggunakan self connect DB. Itu juga berfungsi untuk menghapus data pesanan berdasarkan ID dengan query SQL delete dan melakukan commit ke database jika berhasil. Itu juga untuk memperbarui daftar pesanan dengan memanggil self list order dan menampilkan pesan sukses. Selanjutnya atau yang accept exception as A sampai yang self message box itu berfungsi untuk jika terjadi kesalahan selama proses, perubahan pada database di rollback dan pesan error akan ditampilkan. Terus untuk yang close dan self selected data itu untuk menutup koneksi ke database dan menghapus data yang dipilih agar siap untuk proses berikutnya. Untuk fungsi berikutnya ada def on item click. Itu digunakan untuk mengambil data dari baris tabel yang dipilih pengguna. Dan untuk baris selanjutnya yang if nama tabel sampai ke yang else tabel itu berfungsi untuk
menentukan tabel berdasarkan parameter nama tabel yang diberikan, seperti untuk inventory untuk tabel inventory, dan menu untuk tabel menu. Terus selanjutnya untuk yang raw data for call sampai ke raw data append. Itu untuk mengambil data dari semua kolom di baris yang dipilih dan menyimpannya dalam raw data. Terus selanjutnya untuk self.selected data sama dengan raw data. Itu untuk menyimpan data baris yang dipilih ke dalam atribut self.selected data. Terus selanjutnya ada fungsi def add order. Itu digunakan untuk menambahkan pesanan baru berdasarkan menu yang dipilih pengguna. Terus untuk yang selanjutnya yang if not self.selected data sampai ke return itu berfungsi untuk memeriksa apakah pengguna telah memilih menu. Jika tidak, tampilan pesan peringatan dan hentikan fungsi. Selanjutnya itu untuk yang nama menu sampai ke harga total itu berfungsi untuk mengambil data dari menu yang dipilih oleh self.selected data dan input pengguna di form pembelian. Terus untuk yang con sama dengan self.connectdb dan try sampai ke yang self.messagebooks itu digunakan untuk menambahkan data pesanan ke tabel order dengan query insert dan mengurangi stok menu yang dipesan di tabel menu dengan query update. Jika query berhasil, perubahan di-commit ke database dan pesan sukses ditampilkan. Jika gagal, perubahan di rollback dan pesan error akan ditampilkan. Selanjutnya itu yang accept exception as a sampai ke self.listOrder. Itu untuk jika terjadi kesalahan selama proses, rollback dilakukan dan pesan error ditampilkan, dan memperbarui daftar menu atau self.list menu dan pesanan self.listOrder. Dan untuk selanjutnya dari yang con.close sampai ke self.formally destroy itu untuk menutup koneksi ke database dan menghapus data yang dipilih self.select data dan menutup form pembelian. Selanjutnya ada def logout akun. Itu digunakan untuk melakukan logout pengguna. Dari yang MSG box sampai ke MSG box set default button itu berfungsi untuk membuat dialog untuk meminta konfirmasi pengguna sebelum logout. Terus selanjutnya yang result sampai ke yang self tab widget set current index itu untuk jika pengguna memilih yes, status login self is logged in diatur menjadi false dan data pengguna self.user dihapus dan pengguna dipindahkan ke tab login yaitu yang ada di tab 1. Sin, itu di mute, masih di mute. Oke, maaf. Baik, untuk fungsi setup UI ini fungsinya untuk melakukan setup user interface yang dimana istilahnya itu sama saja untuk menginisialisasi user interface ketika programnya itu dijalankan. Jadi yang pertama ini ada is logged in yang artinya ketika program itu baru dijalankan, maka status loginnya itu kita kasih false terlebih dahulu supaya mewajibkan user itu untuk login terlebih dahulu. Kemudian untuk data yang dipilih nih selected data kita kasih kosong juga. Kemudian kita melakukan set object name-nya yaitu form ya. Melakukan pengubahan size policy-nya segala macam.
Nah, kemudian kita bisa melakukan style sheet-nya atau melakukan pengubahan untuk background color-nya, untuk warna background. Kemudian untuk kita membuat title app-nya untuk judul dari aplikasinya yang tertuliskan My Resto App. Kemudian di sini ada font-nya, ada font family-nya, jenis font yang digunakan adalah Lucida Handwriting, besarnya 24, kemudian tebal, lebarnya itu 75. Kemudian kita set background-nya, set style sheet-nya, warna background-nya seperti apa, warnanya seperti apa, warna dari teksnya. Kemudian untuk background title-nya, warna apa, kita set di sini. Kemudian kita melakukan deklarasi atau inisialisasi untuk tab widget-nya, yang dimana itu ada tulisan, ada daftar, ya ada tab untuk daftar, ada tab untuk login, order, dan sampai profile. Sini daftar akun dan seterusnya ya. Kemudian kita akan membahas pada atau main programnya di sini. Di sini dari main programnya ya, main programnya ini memanggil kittyWidgets.keyApplication, yang dimana ini adalah merupakan fungsi atau metode untuk menjalankan Qt application-nya. Kemudian kita membuat variable form untuk menampung fungsi key widget ya, untuk memanggil key widget-nya. Kemudian kita set up UI form-nya, kemudian di set up dari widget yang dipanggil ya di sini. Kemudian kita show, kita tampilkan seperti itu. Oke, sekian pembahasan presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.